Sekarang saya akan mendemonstrasikan seperti apa sih cara kerja cookie dan session. Di sini bahasa yang saya gunakan adalah PHP. Anda mungkin menggunakan bahasa yang lain, nggak masalah. Idenya sama, tapi ya secara teknis akan berbeda. Pertama di sini saya punya sebuah halaman ya, namanya index.php. Kemudian di sana saya start session, artinya halaman ini menggunakan session, atau halaman ini akan memanfaatkan fitur session. Kemudian saya akan cek apakah request-nya adalah metode, request yang datang untuk membuka halaman ini adalah post request. Jika post request, maka saya akan cek nanti ya, saya akan cek apa yang sedang diminta. Apakah yang diminta adalah menambah atau meng-create cookie, apakah yang diminta adalah menambah session, atau yang diminta adalah menghapus semuanya. Semuanya itu semua cookie dihapus, atau semua session dihapus gitu ya. Nah, kemudian pada saat mengirim atau ketika request-nya dalam bentuk HTTP post, maka saya juga akan mengambil atau membaca parameter name dan parameter value. Ya, saya akan mengambil dua parameter tersebut. Selanjutnya, saya akan create cookie jika permintaannya adalah add cookie. Jika permintaannya adalah add session, saya akan create session. Kemudian kalau diminta untuk menghapus, saya akan hapus. Nah, ini adalah metode atau function yang ada di PHP. Anda bisa baca documentation-nya. Kemudian setelah berhasil di-create, saya akan melakukan page redirection. Page redirection-nya kemana? Ke index, balik ke index. Jadi kalau di PHP kita menggunakan function header, kemudian kita buat location-nya slash. Artinya kita akan membuka index balik. Pertanyaannya adalah bagaimana jika request yang datang itu tidak menggunakan HTTP post method, tapi menggunakan metode yang lain, misalnya get. Nah, kalau request yang datang itu menggunakan get misalnya, maka bagian ini tidak akan dijalankan. Yang saya lakukan adalah mengambil semua state yang tersimpan pada session dan semua state yang tersimpan pada cookie. Lalu saya akan menampilkan semua state yang ada di session dan semua state yang ada di cookies dalam bentuk halaman web. Nanti kita akan lihat sesaat lagi ya. Oke, kita akan coba jalankan kerjaan ini. Kita run dulu server yang saya pakai. Ini adalah server built-in-nya PHP. Saya tidak pakai XAMPP, saya tidak pakai worm, saya tidak pakai yang lain-lain, saya hanya pakai yang built-in. Saya run ya. Oke, udah started, kita akan lihat ke browser. Berikut ini adalah tampilan web dari halaman yang tadi, index ya. Nah, di sini ada sebuah formulir. Formulir ini akan bisa dipakai untuk meng-create sebuah state. Nanti state-nya bisa dalam bentuk cookie, bisa dalam bentuk sesi, atau bisa saya hapus semua state yang ada di cookie dan di session. Kemudian untuk session nanti akan ditampilkan di bagian ini, sementara cookie akan ditampilkan dalam bagian ini. Ini tabel ya. Nah, sebagai contoh kita akan coba buat sebuah state. Misalnya nama state-nya adalah name, kemudian value-nya adalah berikut ini. Nah, misalnya kita buat dalam bentuk cookie. Nah, ini akan masuk ya, cookie. Loh Pak, ini kenapa ada session ID juga? Ya, karena tadi halaman index itu kan di bagian atas untuk PHP ya. Di bagian atas itu kan kita buat start session, artinya kita akan menggunakan session. Nah, kalau kita menggunakan session, ingat bahwa si web server akan mengirimkan ses ID ke klien dalam bentuk cookie ya. Jadi kalau untuk PHP namanya adalah PHP ses ID. Nah, kalau yang bahasa yang lain atau environment yang lain mungkin namanya bisa lain. Ya, ini pun bisa dimodifikasi ya. Cuman ini contoh saja. Kemudian di sana ada cookie-nya punya nama name, kemudian value-nya web sablon. Misalnya kita ambil contoh yang lain, misalnya apa ya? Name misalnya, name. Nah, misalnya seperti ini, saya akan create dalam bentuk session. Dia akan nambah ya, session.
Nah, kemudian kenapa di sini nama Wiro Sableng hilang? Karena yang untuk cookie itu akan saya destroy setiap 1 menit. Ingat ya, tadi kan kalau di code PHP-nya ada angka 60 di sana ya untuk mengeset kapan expired ya. Jadi saya cuma kasih 60 second. Jadi otomatis ya dia di destroy ya. Sekarang kita coba yang lain. Misalnya name tadi deh. Dan kita bikin Wiro Sableng ya. Dan kita copy dulu deh, nanti biar bisa dipakai ya. Kita bikin cookie ya. Kemudian di sini saya create name lagi ya. Kemudian di sini saya bikin Wiro Sableng 2 misalnya. Saya akan coba bikin di cookie. Ini akan terreplace ya, datanya akan terreplace selama dia masih kurang dari 1 menit sebelum expired ya. Misalnya name dan kita FB. Nah, dia akan ditimpa ya, value-nya akan ditimpa. Kemudian kita tambahin lagi dan kita buat di cookie. Oke, nambah ya. Nah, sekarang kita akan coba masukkan ke session, misalnya name misalnya. Kemudian ini Wiro Sableng misalnya, saya tambahkan ke session. Ya, nambah ya. Kemudian kalau kita mau mengganti value-nya ini ya, value dari Wiro Sableng ya caranya kurang lebih sama. Kemudian kita pilih session. Nah, nambah ya. Nah, di sini masih belum 1 menit. Kita bisa clear all ya. Kita klik clear all, berarti semuanya akan gone, akan hilang ya, akan terhapus. Kita akan klik clear all. Nah, akan kosong karena semuanya dihapus. Jadi kira-kira seperti itu Anda bisa dapatkan source code saya untuk menjadi inspirasi mana Anda ingin coba-coba. Sekian saja untuk demo kali ini.